Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halniati dengan NIM H1211651. Pada seminar statistika 2 kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Performa Peta Kendali Autoregresif Integrated Smoothing Average pada studi kasus produk penjualan hijab dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun penyusunan penelitian ini di bawah pembimbing utama Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSI dan pembimbing pertama Ibu Dr. Nurtiti Sunusi MSI. Adapun untuk pengujinya yaitu Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSI dan Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana menentukan peta kendali ARIMA pada data jumlah produk penjualan hijab dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan membandingkan dengan peta kendali ARIMA ELMA. Kemudian, yang kedua, bagaimana menentukan performa peta kendali ARIMA menggunakan Average Run Lag atau ARL. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang pertama, memperoleh peta kendali ARIMA dan peta kendali ARIMA ELMA pada data jumlah produk penjualan hijab tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua, memperoleh informasi tentang performa peta kendali ARIMA menggunakan Average Run Lag atau ARL. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pertama, penentuan peta kendali ARIMA untuk data penjualan hijab. Kemudian yang kedua, performa peta kendali ARIMA dan peta kendali ARIMA ELMA berdasarkan nilai Average Run Lag atau nilai ARL. Pada bagian penentuan peta kendali ARIMA untuk data penjualan hijab, terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahap identifikasi kestasioneran data, kemudian yang kedua, estimasi parameter, yang ketiga, pemeriksaan diagnostik, yang keempat, pemilihan model terbaik, kemudian yang kelima, pembuatan batas kendali ARIMA, dan yang keenam, pembuatan batas kendali ARIMA ELMA. Yang pertama, tahapan identifikasi kestasioneran data. Langkah awal yang dilakukan untuk membuat peta kendali ARIMA adalah memeriksa kestasioneran data melalui plot deret waktu dan diagram ACF, di mana berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2 terlihat bahwa data belum stasioner terhadap rata-rata karena plot data mengikuti perubahan waktu atau terjadinya naik dan nilai autokorelasi cenderung turun lambat atau turun secara linear. Cara yang dapat dilakukan untuk menstasionerkan data dalam rata-rata adalah dengan melakukan differencing, di mana metode differencing adalah membentuk suatu data yang baru diperoleh dengan cara mengurangi nilai pengamatan pada waktu T dengan nilai pengamatan pada waktu sebelumnya. Sehingga pada data penjualan hijab setelah dilakukan proses differencing yang pertama, menyatakan bahwa data belum stasioner dalam rata-rata. Sehingga dilakukan proses differencing yang kedua. Sehingga pada gambar 4.3 dan gambar 4.4 setelah dilakukan proses differencing yang kedua menunjukkan bahwa plot ACF nilai autokorelasi terpotong setelah leg 1, sedangkan pada plot PACF nilai autokorelasi parsialnya signifikan pada leg 1, yang artinya turun secara eksponensial menuju 0. Sehingga adapun model-model dugaan sementaranya itu model ARIMA 121, kemudian yang kedua model ARIMA 120, dan yang ketiga model ARIMA 021. Langkah selanjutnya yaitu estimasi parameter. Setelah diperoleh model-model ARIMA yang mungkin, langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter, di mana nilai parameter tersebut akan dilakukan pengujian signifikansi parameter dari model ARIMA. Adapun untuk hipotesisnya yaitu H0 theta sama dengan 0, yang artinya parameter tidak signifikan. Kemudian H1 theta tidak sama dengan 0, yang artinya parameter signifikan. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa model ARIMA 120 dan ARIMA 021 mempunyai nilai p-value sebesar 0,00
lebih kecil dari alfa 0,05, yang berarti kedua model tersebut telah signifikan terhadap model. Selanjutnya yaitu tahapan pemeriksaan diagnostik. Setelah melakukan estimasi parameter, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk model yang terpilih. Adapun uji yang dilakukan yaitu pertama, uji white noise. Pengujian asumsi white noise dapat dilakukan dengan menggunakan uji Lenjong box. Adapun hipotesisnya itu H0, rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan rho K sama dengan 0, yang artinya sisa memenuhi syarat white noise. Kemudian H1, minimal ada satu rho J tidak sama dengan 0, di mana J itu 0, 1, 2, sampai K, yang artinya sisa tidak memenuhi syarat white noise. Hasil uji sisa white noise berdasarkan output lampiran 4 menunjukkan bahwa model ARIMA 120 dan ARIMA 021 memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, yang berarti model tersebut telah memenuhi asumsi white noise atau asumsi independensi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan uji asumsi distribusi normal. Pengujian normalitas residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera, di mana berdasarkan output pada lampiran 5 menunjukkan bahwa nilai p-value itu lebih besar dari alfa 0,05, yang artinya H0 diterima. Yang berarti residual berdistribusi normal untuk kedua model ARIMA, yaitu model ARIMA 120 dan 021. Langkah berikut yaitu pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik dilakukan untuk mengetahui model terbaik yang lolos uji diagnostik. Model terbaik dapat diketahui dengan membandingkan nilai MSE-nya, di mana model terbaik merupakan model dengan nilai MSE terkecil, sehingga berdasarkan tabel 4.2, diperoleh model ARIMA 021 merupakan model yang memiliki nilai MSE terkecil, yaitu sebesar 298,618, sehingga model tersebut yang akan digunakan pada tahapan selanjutnya. Setelah diperoleh model terbaik ARIMA berdasarkan nilai MSE terkecil, langkah selanjutnya adalah membuat batas kendali ARIMA berdasarkan nilai residual dari model terbaik ARIMA. Pembuatan peta kendali ARIMA dilakukan dengan menentukan model dari waktu yang cocok, sehingga pada penelitian ini digunakan peta kendali individual moving range. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang langkah pertama, kita perlu melakukan pembuatan batas kendali pada peta kendali moving range. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan nilai rentang sampelnya dengan menggunakan rumus berikut, sehingga diperoleh nilai rentang sampelnya itu sebesar 19,66. Kemudian yang kedua, menentukan nilai UCL, CL, dan LCL, di mana untuk N sama dengan 2, nilai D3-nya itu sama dengan 0, dan D4-nya itu sama dengan 3,267. Maka berdasarkan rumus penentuan UCL, CL, dan LCL, diperoleh nilai UCL-nya 64,22, kemudian nilai CL-nya atau rentang sampelnya itu sebesar 19,66, dan nilai LCL-nya itu sebesar 0. Sehingga diperoleh peta kendali moving range seperti pada gambar 4.5 yang menyatakan bahwa semua data dalam keadaan terkendali, kecuali data ke-54. Nah, selanjutnya akan dilakukan penentuan batas kendali untuk bagian kendali individual. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, menentukan nilai rata-rata residual. Dengan menggunakan rumus berikut, maka diperoleh nilai rata-rata residualnya itu sebesar min 1,1. Kemudian yang kedua, menentukan nilai UCL, CL, dan LCL, di mana untuk N sama dengan 2, nilai D2-nya itu 1,128, dan nilai rentang sampelnya itu sebesar 19,66. Maka berdasarkan penentuan rumus UCL, CL, dan LCL, diperoleh peta kendali individual seperti pada gambar 4.6 dengan nilai UCL 51,2 dan nilai LCL-nya sama dengan min 53,4, yang menyatakan bahwa semua data dalam keadaan terkendali kecuali data ke-54. Dengan adanya plot yang keluar dari batas kendali, dapat disimpulkan bahwa pada proses ini penjualan hijab dapat dikatakan tidak terkendali secara statistik. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan batas kendali ARIMA-EUMA. Pembuatan batas kendali ARIMA-EUMA dilakukan untuk membandingkan kinerja dari suatu peta kendali berdasarkan nilai residual dari model ARIMA.
Adapun parameter yang digunakan yaitu lambda 0,1 dan nilai L-nya sama dengan 3, dengan Z0-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan nilai EUMA dengan persamaan berikut sehingga diperoleh nilai EUMA-nya itu sebesar 0. Langkah ketiga, menentukan nilai UCL, CL, dan LCL berdasarkan rumus penentuan UCL, CL, dan LCL diperoleh peta kendali EUMA seperti pada gambar 4.7 dengan nilai UCL-nya sama dengan 11,87 dan nilai LCL-nya sama dengan min 11,87 yang menyatakan bahwa semua data dalam keadaan terkendali. Berdasarkan hasil perhitungan pembuatan batas kendali untuk masing-masing peta kendali, dapat disimpulkan bahwa pada proses ini peta kendali ARIMA lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran dibanding peta kendali ARIMA EUMA, karena pada peta kendali ARIMA dapat mendeteksi adanya pergeseran sebanyak satu titik. Sedangkan pada peta kendali ARIMA EUMA menyatakan semua data dalam keadaan terkendali. Langkah selanjutnya yaitu masuk pada bagian penentuan performa peta kendali ARIMA dan ARIMA EUMA, yaitu yang pertama melakukan perhitungan ARL pada peta kendali ARIMA. Adapun langkah-langkahnya yang pertama menentukan nilai beta 1 dengan persamaan berikut, kemudian yang kedua menentukan nilai ARL ARIMA dengan persamaan ARL ARIMA sama dengan 1 per 1 kurang beta 1. Kemudian yang kedua perhitungan ARL pada peta kendali ARIMA EUMA. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menentukan nilai beta 2 dengan persamaan berikut, kemudian menentukan nilai ARL ARIMA EUMA dengan persamaan ARL ARIMA EUMA sama dengan 1 per 1 kurang beta 2. Selanjutnya yaitu perbandingan nilai ARL untuk peta kendali ARIMA dan peta kendali ARIMA EUMA. Untuk mengetahui performance dari suatu bagan kendali dapat dilakukan dengan melihat nilai afferents run lag atau nilai ARL-nya, di mana semakin kecil nilai ARL, maka semakin cepat grafik kendali mendeteksi adanya pergeseran. Sehingga berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan ARL ARIMA dan ARL ARIMA EUMA, untuk peta kendali diperoleh dengan nilai K-nya itu 1, 2, 3, sampai 10, dan nilai N-nya sama dengan 1, nilai L-nya 3, kemudian untuk nilai lambdanya 0,1, 0,5, 0,7, dan 0,9, sehingga diperoleh hasilnya seperti pada tabel 4.4. Dari tabel 4.4 terlihat bahwa nilai ARL ARIMA EUMA dengan lambda 0,1, 0,5, dan 0,7 menunjukkan performa bahwa nilai ARL ARIMA EUMA selalu lebih kecil dibandingkan nilai ARL ARIMA, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ARL ARIMA EUMA lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran yang kecil. Sedangkan berdasarkan nilai lambda 0,9 menunjukkan bahwa nilai ARL ARIMA dan nilai ARL ARIMA EUMA itu hampir sama. Selain itu, untuk mengetahui besarnya nilai suatu peta kendali dalam mendeteksi pergeseran, maka dapat dilihat berdasarkan grafik pada gambar 4.8, di mana terlihat bahwa ARL ARIMA EUMA memang lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran yang kecil dibanding peta kendali ARIMA. Selanjutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulannya yang pertama, batas-batas pengendali untuk peta kendali ARIMA dari data penjualan hijab tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah UCL sama dengan 51,29 dan LCL sama dengan min 53,39. Dan batas-batas pengendali untuk peta kendali ARIMA EUMA dari data penjualan hijab tahun 2015 sampai 2019 adalah UCL sama dengan 11,87 dan UCL sama dengan min 11,87. Yang kedua, performa peta kendali ARIMA dapat diperoleh berdasarkan rumus ARL ARIMA sama dengan 1 per 1 kurang beta 1, di mana menyatakan bahwa
Peta kendali ARIMA EUMA dengan nilai lambda 0,1, lambda 0,5, dan lambda 0,7 lebih sensitif dibandingkan peta kendali ARIMA. Selanjutnya saran, penelitian tentang peta kendali ARIMA dan peta kendali EUMA dapat dilanjutkan pada data multivariat. Baik, sekian presentasi hasil penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.